Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11 bab 1 mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam slide berikut, kalian bisa melihat contoh gambar debat kandidat calon ketua OSIS. Di situ ada kebebasan menyampaikan pendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Apakah hanya hak kebebasan mengungkapkan pendapat yang melekat pada setiap individu? Tentu saja tidak. Nah, bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Dalam pembelajaran berikut, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, pengertian hakikat hak asasi manusia, yang kedua HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan, yang ketiga pelanggaran HAM di Indonesia, dan yang keempat upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hakikat HAM. Yang kedua, kita bicara mengenai fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Tujuan HAM adalah untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Nah, fungsi HAM adalah membuat pemegang hak menjadi lebih berdaulat, memperluas kepentingan. Selanjutnya, kita bicara mengenai prinsip hak ajasi manusia. Nah, kalian bisa lihat dalam slide di sini yang slide ini menyatakan dari beberapa ahli, diantaranya adalah Rona. Menurut dia, prinsip HAM adalah prinsip kesetaraan atau equality, prinsip pelarangan diskriminasi atau non-discrimination, prinsip kewajiban positif setiap negara. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa prinsip HAM itu adalah prinsip universal atau universality, prinsip ketergantungan, prinsip saling terkait atau prinsip tidak terbagi. Selanjutnya yang ketiga adalah teori-teori HAM. Kalian bisa lihat di sini ada teori hak alami atau kodrati, teori hak positivisme, teori relativisme budaya. Apa teori HAM yang dianut di Indonesia? Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu apa teori HAM yang dianut di Indonesia. HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan. Tentu kita mengacu kepada dasar negara yang pertama, yaitu Pancasila. Nah, di situ ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila-sila di dalam Pancasila itu merupakan prinsip-prinsip dasar dari hak ajasi manusia di Indonesia. Nah, selanjutnya tentu kita juga harus membahas mengenai prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi negara. Kalian sebenarnya sudah tahu dan sering baca mengenai bab 10A, pasal 28A sampai pasal 28C mengenai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di situ dibahas sangat lengkap mengenai hak-hak ajasi manusia di Indonesia, di mana hak ajasi manusia itu adalah hak yang sangat mendasar yang bukan diberikan oleh orang lain, merupakan hak yang melekat pada diri manusia.
Kebebasan yang terdapat di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28I itu dibatasi oleh pasal 28J. Dan untuk selanjutnya silahkan kalian baca sendiri bagaimana bunyi pasal 28J yang kata Bapak tadi menyatakan sebagai pembatas dari kebebasan-kebebasan yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Itulah yang membedakan hak ajasi manusia di negara-negara liberal dengan hak ajasi manusia di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah HAM dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM di situ membahas mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Itu diantaranya HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Kategori HAM dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa kalian lihat dalam slide berikut, ada pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, sosial, budaya. Pelanggaran HAM di Indonesia. Apa sih yang menjadi penyebab pelanggaran HAM di Indonesia? Ada dua penyebab. Yang pertama adalah faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah sikap egoisme, tingkat kesadaran, sikap tidak toleran, itu yang menjadi penyebab pelanggaran HAM secara internal. Yang kedua, faktor eksternal. Apa faktor eksternal itu? Salah satunya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum di dalam menegakkan hukum, membeda-bedakan antara satu pihak dengan pihak lain tergantung kedekatan dan kepentingan. Itu salah satunya. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan, di mana kekuasaan dijadikan sebagai alat untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan golongannya yang terkadang itu bisa melanggar HAM terhadap orang lain. Yang ketiga, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi bisa menjadi penyebab pelanggaran HAM. Orang yang memiliki kekuasaan secara sosial ataupun ekonomi biasanya kalau tidak memiliki tingkat kesadaran yang baik itu bisa melakukan tindakan-tindakan mengeksploitasi orang-orang yang kurang beruntung karena secara sosial dia berada pada strata di bawah atau secara ekonomi pun demikian. Itu diantaranya faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain, sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Nah, selanjutnya kita bisa melihat kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Di antaranya ada pelanggaran HAM ringan. Sebagai contoh, memaksakan kehendak kepada orang lain, meminta orang lain sependapat dengan dirinya, melarang orang lain beribadah, melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran, melarang orang lain berpendapat. Apa sih pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat bisa digolongkan ke dalam dua bentuk. Yang pertama, kejahatan genosida. Contohnya, membunuh anggota kelompok. Yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Contohnya, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan. Itu banyak sekali terjadi. Bahkan di negara kita Indonesia. Walaupun terkadang tidak diangkat ke permukaan karena yang melakukannya adalah orang-orang yang berkuasa. Coba lihat dalam slide berikut ini. Di situ ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM masa lalu? Ini banyak sekali terjadi contoh-contoh kasus pelanggaran HAM masa lalu. Peristiwa Tanjung Priok misalnya, peristiwa Trisakti,
Timur Timur, pasca jajak pendapat, peristiwa di Abe Pura, peristiwa Talang Sari di Lampung, dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan ada beberapa kasus yang sampai sekarang belum terungkap siapa pelaku sebenarnya. Ini yang perlu kalian lihat ya. Setiap orang harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menurut Filipus, keseimbangan hak dan kewajiban merupakan elemen penting negara hukum. Mengapa demikian? Karena ketidakseimbangan hak dan kewajiban itu bisa menjadikan suatu ketimpangan dan bahkan terjadi pelanggaran atau kejahatan. Apa yang bisa diakibatkan kalau seseorang melakukan pelanggaran HAM? Banyak hal yang bisa kalian lihat di dalam slide berikut. Menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan, adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama, merendahkan harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan, menciptakan kekerasan dan konflik antar bersama, menimbulkan penderitaan, serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Bagaimana upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila? Seperti kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Nah, bagaimana bentuk upaya penegakan hukum yang bisa kita lakukan atau negara lakukan? Yang pertama adalah upaya preventif. Dengan cara apa? Membuat peraturan perundang-undangan HAM. Membentuk lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM, melakukan sosialisasi HAM kepada masyarakat, memasukkan materi tentang HAM dalam mata pelajaran PPKN. Itu salah satu beberapa bentuk upaya penegakan HAM yang secara preventif. Selanjutnya, bagaimana upaya represif dilakukan untuk penegakan hak asasi manusia? Itu dengan didirikannya Komnas HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengacu kepada undang-undang yang sudah dibuat oleh legislatif dalam melindungi, dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Di antaranya yang terdapat di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28J. Juga di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, bagaimana alur penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat bisa kalian lihat sebagai berikut. Di situ ada Komnas HAM. Apa tugas Komnas HAM tersebut? Satu, menyelidiki sendiri, menerima pengaduan dari korban dan saksi, terus melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran, apakah itu pelanggaran HAM berat atau bukan. Selanjutnya, kalau iya, maka Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM. Selanjutnya bagaimana? Kejaksa Agung. Jaksa Agung bertugas melakukan penyidikan dan membuat penuntutan. Selanjutnya masuk ke Pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Selanjutnya kalau sudah ada keputusan di Pengadilan HAM, itu bisa banding ke Pengadilan Tinggi. Kalau tidak terima juga bisa kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, keputusan kasasi di Mahkamah Agung adalah keputusan yang inkrah, yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini tidak ada upaya hukum selanjutnya, kecuali nantinya diketemukan novum atau bukti-bukti baru yang belum diajukan dalam persidangan sebelumnya, baru bisa dilakukan peninjauan kembali. Nah, bagaimana kalau tidak? Setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan non pro justisia untuk menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan, ternyata tidak, maka kasus ini berhenti, tidak dilanjutkan. Kalau HAM biasa itu, kalau pelanggaran HAM ringan itu tugasnya kepolisian. Selanjutnya bisa kita lihat akhir dari slide itu, yaitu terima kasih kalian sudah mendengarkan, sudah memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan
kalian bisa memahami. Kalau tidak, silahkan menghubungi Bapak, bisa lewat WA, bisa langsung kita ketemu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.